cuman mesem-mesem karena inget rasanya. Wih, handphone lu handphone apaan tuh? Kayak gue liat-liat handphone lama nih. Iyalah, ini handphone lama cuy. Wah, gila N70 dong. Tuh tahun 2004 N70 ya? Iya benar 2004-an. Gue juga bekas bokap. Tuh handphone udah turun temurun tuh jadinya. Iya dari bokap. Dulu kan bokap emang kerjanya gonta-ganti handphone mulu tuh, gonta-ganti handphone sampai akhirnya ya udah beli N70 gue mainin mulu nih dari kecil nih. Cuman gue dulu ya namanya bokap punya handphone bagus, takil dong tangan gue. Takil banget, mainin. Kenapa depuk, bokap ngurus, diomelin gue. Ini gara-gara handphone ini anjir. Depuk dong. Jadi gini loh, gue lihat-lihat ya, lu selera lu selera jadul deh. Asli loh, selera lu tuh enggak gini loh, di zamannya kita nih sekarang udah WhatsAppan, lu masih memudayakan SMS loh. Kurang. Sekarang gini ya, nggak tahu kenapa nih, gue dari lahir nih emang suka banget sih sama yang sifatnya dulu ngulang ya. Di zaman gue kecil, sampai filmnya gue masih suka nonton film Catatan Si Boy. Anjir, Catatan Si Boy, Ongki Alexander muda tuh gue tonton. Ayu Azari masih itu muda. tahun berapa ya? Catatan Si Boy itu 87. Catatan Si Boy 1, Catatan Si Boy 2 gue ngikutin. Tuh kalau misalnya ada filmnya tuh lagi diputer, pasti gue tonton. Kalau nggak gue di YouTube dah, browsing. Tapi gini loh, gue kalau lihat-lihat ya, lu kan selera lama nih, selera jadul nih. Aha. Lu kepikiran gak sih kalau masa tua lu tuh gimana ketika lu udah jadi jadul nih? Justru terbalik, masa tua gue ntar modern. Nggak bisa, lu kalau lu udah tua, lu pasti mikirnya udah, wah nih gue pengennya kemana nih, tua gue tuh pengennya gimana. Kalau gue pikiran tuh masa tua gue, udah gue di rumah aja, ngapain kayak ngulik-ngulik apa gitu. Kalau gue, soalnya gini, kayak masa muda tuh kayak capek banget, capek waktu untuk main sama anak-anak, sama lu aja jarang kan sebenarnya. Gue pikirannya gitu, kalau udah tua tuh gue pengen di rumah aja lah, tinggal di, kayak sekarang gue udah tinggal di Puncak nih, Cianjur tuh udah jauh deh tuh. Pikiran situ aja tuh. Kalau lu emang gimana? Bener nih yang kalau lu bilang nih, masa tua sih benernya masa-masa istirahat ya dari aktivitas. Iya. Ini segala macam bentuk aktivitas lo udah lo lupain, lo cukup hari tenang aja tuh. Gue juga ngedambain itu men. Nanti pas udah mau masuk hari tua, umur gue udah biasa dikatakan udah umur uzur. Gue coba buat ya udahlah rehat aja. Cuman kayaknya gue lebih kepada suka masa tua gue itu baca buku. Gue pengen punya rumah ntar udah tua, rumah tua yang jelas yang situasinya tenang ya, nggak rame, nggak bising. Iya, asik tuh. Kalau udah tua tuh asik gitu tuh. Cuaca juga sejuk ya. Gue nggak tahu tuh ntar dapet apa enggak tuh. Namanya ekspektasi kan. Iya. Gue pengen rumah gue itu dipenuhin sama buku. Gue baca buku. Jadi ngindarin kepikunan juga sih. Tetap ada aktivitas usia tua lo, cuma bukan aktivitas lo yang namanya kerja mikirin apa. Cukup lo hari tua lo tenang di rumah, baca buku, udah ngilangin kepikunan aja, ngelatih. Nah, tapi masa muda lo gimana nih? Masa muda lo sekarang nih, menurut lo capek nggak sih kayak gini? Wah asli, kalau dibilang masa muda ya, ini yang gue alamin ya. Semenjak gue lulus SMA itu udah capek banget, gue ngerasa aktivitas gue banyak banget. Dimulai belum lagi main, tongkrongan lu sama yang ini. Buset, capek banget kalau ngikutin itu kagak ada habisnya. Nah, makanya gue kepikiran nih kalau misalnya ini masa muda gue padet banget nih. Ntar masa tua gue bakalan kosong apa ya kira-kira ya? Gue bakal kangen gak nih sama masa muda gue nih yang rame banget gitu. Makanya kan gue coba nih ngelatih nih biar gue ntar nggak kaget di masa tua. Gue coba adaptasi dulu nih di masa muda gue suka koleksi barang-barang tua. Gue suka tuh udah kelihatan sih. Udah kelihatan sih di sekarang nih. ini patokannya ya. Budayakan SMS itu. Sekarang udah zaman di kota men. Gue udah sering datang ke pameran barang-barang antik. Terus juga gue sering bergaul ngobrol sama orang-orang tua, dengerin juga lagu-lagu klasik.
Ya menurut gue pas nanti gue di masa tua mungkin itu udah tenggelam ya, karena udah bukan eranya gitu. Cuman paling enggak gue udah bisa tau lah nanti kalau misalnya gue selera gue udah tua mungkin nggak berubah kali, bakalan masih kayak ya bakalan masih dengerin lagu-lagu tua juga. Tapi sebenarnya kalau lu ngumpulin barang kan sekarang nih, lu ngumpulin barang-barang jadul nih, handphone udah lama. Kalau sekarang emang nggak ada harganya. Mungkin lu kepikiran dari value-nya ya. Ya Kalau yang barang-barang tua ya. value-nya gini cuy, balik lagi yang tadi lu bilang, sekarang kan zamannya kuota. Sekarang kita tahu itu segala macam, lu kirim pesan juga itu menggunakan jaringan internet segala macam. Iya. Kalau gue tipikal orang yang ngabadiin momen nih pak, ngabadiin momen. Gue coba lihat nih, kayaknya asik juga nih di luar dari tren, di luar dari kebiasaan orang gitu. Kita coba buat hidup, kita coba buat ngebiasain sesuatu itu yang di luar dari kebiasaan orang. Menurut gue itu seru. Beberapa kali kan gue kalau ngontak lo itu lewat SMS. Iya, Lu nggak bales karena lu nggak ada pulsa. Males gue. Pokoknya gue tuh isi pulsa udah buat kuota, nggak ada buat SMS. Karena gimana nih? Wah, jadi harus ngeluarin 2 kali sebenarnya. Ya gue juga ngeluarin 2 kali sih emang. John paling nggak gue ada kesenangan sendiri anjir Cuma kalau kesalahan SMS. lu udah begitu, lu masih SMS. Nah, lu sendiri udah kepikiran kan tuh nanti lu masa mudanya itu kayak gimana? Nggak banyak kegiatan pasti cuy. Lu cuman nanti cukup ngelihat anak-anak lu sukses, cucu-cucu lu nimang cucu-cucu lu. Cuman paling nggak lu buat ngilangin, pasti jenuh, pasti suatu saat nanti nih kita bicara nanti. Kalau lu udah tua, lu pasti gampang ngerasa jenuh. Nah, gimana tuh cara ngilangin kejenuhan lu tuh? Itu dia, gue masih sekarang gini, gue belum kepikiran kita. Sekarang gini, hobi ya, hobi gue tuh main game udah depan komputer. Makanya gue bingung nih, di masa tua gue bisa nggak nih masih main game? Gue cuma kepikiran itu doang kalau sekarang nih. Cuma kayak salah lah, menurut gue kayak salah nih hobi gue yang sekarang. Kok masa tua gue tuh harus lepas lah kayaknya dari game-game ini. Kacau nih begini. Asli. Soalnya gimana ya? Kalau udah tua, selera gue kan pasti akan jauh nih. Ya. Dengan masa muda gue sekarang. Yang gue bingung ini tuh, masih bisa nggak gue ngikutin dengan hobi gue? Hobi gue kan seperti itu doang. Ya lu tau sendiri, gue di kampus udah jadi warnet. Dibilang anak teknik informatika bukan, tapi tiap hari main game, bajak wifi, gitu-gitu doang, ya kan? Ya ngapain lagi? Gue bingung tuh tuanya. Cuma yang pasti kalau gambaran gue tua tuh gue pengen gitu. Gue sekarang tinggal di Cipanas nih. Cipanas tapi dingin banget nih. Namanya doang Cipanas, Iya. aslinya mah dingin udaranya, sejuk tuh. Cipanas tuh kan air panas. Oh iya, air panas. Iya. Karena cuacanya dingin, makanya mandi pakai air panas. Cari yang hangat-hangat sini. Hangat-hangat. Itu tepatnya tuh. Abisnya sekarang tinggal di sono. Gue udah berpikir nih, masa tua gue di sono tuh ya udah ntar bakalan begini nih, bosennya kayak begini nih. Wah lu kalau jadi gue deh asli di sono mau kemana-mana susah. Mungkin gini ya, kalau misalnya emang masa tua lu nanti bakal ngalamin game yang kayak sekarang, gue percaya itu pasti. Karena apa? Nanti bakal ada nih cuy, generasi-generasi kita setelah kita yang coba buat inisiatif nih. Ngabadiin momen kayak sekarang nih. Sekarang kan lagi tren banget nih, generasi 90-an nih. Apa sih kita korek dulu nih. Nggak tutup kemungkinan nanti di masa depan bakal ada, entah bentuknya gamenya itu di upgrade lagi atau perangkatnya nanti masih disimpan, bakalan ada walaupun nanti pas kita ngalamin di sana itu udah zaman canggih banget kan pasti. Tapi sebenarnya gini, kalau bicara soal game itu kan update ya. Game itu umurnya nggak lama sebenarnya. Kalau game online itu umurnya nggak lama lah. Ya paling game yang gue pernah gue pegang, yang pernah gue mainin, umurnya itu sampai 11 tahun. Nah nanti di tua gue ada nggak game kayak gitu? Soalnya kan gini, gue udah suka banget ya sama game ini kan, game yang gue mainin sekarang. Ada nggak umurnya? Sampai situ nggak? Gitu umurnya. Cuma di situ doang. Gue jadi inget bokapnya teman gue nih, cerita dikit nih. Gue punya teman di rumah nih, bokapnya ya umur udah 50-an lah, cuma belum 60. Anaknya kan game banget nih, gamers banget anaknya. Gue nggak tahu dah tuh di PUBG udah levelnya apa, gue nggak ngerti tuh. Bokapnya itu kadang kalau misalnya anaknya lagi main serius buat main handphone kan, terbalikin layar. Bokapnya nanya,
ah kamu mah keterlaluan kalau misalnya main game dipanggil nggak denger, mau disuruh ini susah. Cerita tuh bokapnya cuy, dulu zaman bapak game masih game konsol tuh, Nintendo tuh, zaman Nintendo, Sega Dua gitu, dimensi dong. Kalau sekarang udah 4 dimensi, Pak. versi Atari dulu. Game dua dimensi yang jalannya maju mundur Iya. doang tuh. Nggak? Bokapnya cerita dulu kalau misalnya masih dipanggil sama orang tua masih bisa tuh rela tuh klik pencet tombol, ibarat kata kalau sekarang pause mungkin ya, Iya. pause, berhenti dulu deh, lakuin kegiatan dulu, ntar lanjut lagi. Nah kalau misalnya nanti kita ngalamin di zaman kayak gitu tuh cuy, nah bisa nggak tuh lo nyuruh nanti anak atau cucu lo gitu kan, berhenti dulu dong lu, pause, ini keluarga. Nah, maksud gue biar pesan moralnya itu tetap ada nanti lo sampein ke anak cucu lo. Kalau ke orang tua itu kalau misalnya dipanggil tetap harus nyaut kayak gitu cuy. Kalau sebenarnya gini deh. Ini sotoynya gue ya. Sotoynya gue. Berhubung acara kita juga acara sotoy. Sotoy. Sotoynya gue bakal nanti masa depan itu hari kita tua ya. Ah, Cara berpikir kita nggak akan sama kayak sekarang. pasti, gue percaya. Cuma kalau masalah disuruh-suruh, wah gue sih udah sebel sih. Kalau nyuruh orang, bukan nyuruh orang sih. Kalau sekarang mau nyuruh ponakan gue gitu, minta tolong. Ah, Wah udah nggak ditanggepin deh. Itu gedek loh. Nah gimana tuanya gue nanti? Ngerinya aja sih. Ngerinya ntar anak-anak nanti gitu ya, makin gak bisa dibilangin. Makanya gue kalau tua udah pengennya menyendiri aja gue sama bini udah. ya lah. Mudah-mudahan ada bini sih gue. Yap, harus lagi lah, masa lo nggak sama bini, gila lo. Gila belum kepikiran gue. Itu perlu dipikirin, karena apa? Nanti lo hari tua lo harus tentuin dari sekarang nih, lo mau hidup sama siapa. Udah sih. Cari kriterianya. Udah. Itu nanti yang bakal nemenin lo di hari tua cuy. Gue mau nikah loh. Semua orang juga butuh nikah cuy. Namanya udah ada. Lo sebut-sebut tuh di dalam mau tidur tuh. Namanya ada, orangnya belum ada. Itu yang gue cari tuh. Gue pengen namanya begini nih, tapi orangnya nggak tahu yang mana. Nanti di hari tua nih, kalau misalnya emang lo kepikiran suatu masa di mana, ya bener nih tadi lo bilang nih, apa yang nanti bakal kita pikirin di hari tua nggak bakal sama sekarang. Jatuhnya zaman berkembang, pikiran juga berkembang. Cuman paling nggak lo abadin. Kerjaan lo kan ngabadin foto juga nih cuy. Iya. Lo ambil momen-momen foto yang kiranya itu kan suka muncul nih di sosial media nih, apa sih istilahnya? Oh lini masa. Iya. Berapa tahun? Zaman-zaman foto lu misalnya lagi dipeluk sama nyokap lu gitu. Nanti lu lagi meluk anak lu kayak gitu-gitu dengan pose yang sama gitu, Wah, dengan style yang sama tuh. itu sih susah. Tuh. Itu seru anjir kelihatannya. Seru tapi susah. Ngabarin momennya susah. Itu harus berpuluh-puluh tahun tuh nyimpen fotonya. Mereka aja bisa dari zaman waktu masih Iya. film tuh, jadi masih Iya, bisa. cuci tuh. Bisa, cuma kan gue nggak sabaran nih. Ini udah nggak penting, hapus, udah hapus. Jangan lo hapus semua, paling nggak ada yang lu simpen nih, yang berarti asal jangan nyimpen foto mantan lo. Gue masih ada foto mantan gue nih. Ya hapus, ngapain? Nanti kalau lu inget-inget di masa tua jadi bahan lucu-lucuan. Tapi nikahannya gue datang nih. Ya, nggak apa-apa. Jatuhnya profesional, kalau diundang ya datang. Profesional dong. Emang pacaran ada profesional. Ya paling kan kalau misalnya jaga silaturahmi atau tetap apa, apalagi namanya diundang cuy harus datang lah. Biar nggak ketahuan buat belum lupain cerita-cerita lama. Kayak di itu nih di sosial media gitu. Datang ke nikahan mantan nih yang nangis-nangisan. Bye lo anjing. Yang nangis siapa nih? Elunya bukan ya? Itu yang kalau di video-video begitu kan. Oh, Cowok-cowok nangis, lebay lo anjing. Gue nggak pernah gue begitu. paling nanti kalau bisa kejadian cuma mesem-mesem karena inget rasanya. Inget rasa anjing. Karena rasa adalah segalanya. Ingat rasa lupa bentuk kan. Nah, kalau bentuk ya lupain lah gitu kan, nggak mau ungkit-ungkit. Cuma kalau rasa nggak mungkin bisa lupa cuy. Itu bakal ngebekas sampai di hari tua, lu percaya gue, apapun itu ya. Kalau soal rasa, kadang gini, gue juga ngerasa ini, gue masih inget nih rasa gue dulu waktu masih kecil, parfum atau aroma apa yang bikin gue itu inget di memori gue itu, gue bakal mesem-mesem sendiri loh. Wah anjir, ini nanti di hari tua gue bakal nyium bau kayak gini juga nggak ya gitu. Kayak dulu nih, gue dulu kan
lama banget di rumah nenek gue, rumah tua ya, rumah nenek gue. Itu barang-barang, segala barang dari kayu, barang dari apa, jam dinding yang masih bunyi ting nong itu jam yang gede-gede gitu. iya, umurnya tua banget itu jam. Itu gue kalau bisa deketin, waktu kecil lah deketin, nyium itu jam, baunya masih khas banget. Itu keingetan banget sampai sekarang, kagak bohong gue. Nah nanti nih kalau misalnya gue hari itu gue masih pengen gitu nyium baut jam kayak gitu. Bahkan gue rencana pengen punya jam kayak gitu, jadi biar bisa gue abadi nih berapa generasi. Enggak, lu old man banget sih lu. Lu umur lu masih muda tapi pemikiran lu udah tua lu. Gue suka selera yang kayak gitu cuy, suka. Karena apa ya, gue percayalah nanti kalau misalnya di hari tua gitu gue bakal ngabadiin momen yang sekarang menurut gue nggak bakal ada. Gue percaya itu sih. Tapi gini loh ya, kalau ngomongin hari tua ya, di umur yang sekarang aja nih, lu ngerasa nggak sih circle lu tuh makin sempit, pertemanan lu makin sempit tuh. Iya, itu gue ngerasa banget. Sempet ngebayangin gak sih, ntar tua nih lu main sama siapa? Ah. Gue main sama lu nih nggak tau sampai kapan kan? Jadi tuh gue ngebayangin tuh, tua gue main sama siapa? Masih bisa nongkrong nggak gue? Masa gue nongkrong sama bapak yang nggak pakai baju tuh Yes. nongkrong taruh di sini. Kepikiran tuh gue tuh. Bokap sarungan, Iya, nongkrongnya di pos ronda. sarungan, pakai singlet doang gitu kan. Rokok segala macem, ya ampun. Catur deh tuh. Udah tuh. Gue suka ngerasain gitu loh. Bisa nggak ya gue nongkrong pas gue tua ya? Kalau misalnya konteksnya nongkrong, balik lagi nih yang tadi lu bilang nih, semakin kita kesonoin, pikiran kita semakin berkembang. Nah, kita juga nggak mungkin nih cara pola pikir gue itu aja. Gue rasa kalau buat naluri nongkrong pasti bakal mau tetap ada. Cuman balik lagi, lu nongkrongnya sama orangnya kayak gimana dulu. Di kedepannya kita nggak tahu nih kita ketemu sama orangnya kayak gimana cuy. Iya. Nah itu harus lu prepare tuh. Makanya gue sering banget bilang sama teman-teman gue, lu nongkrong sama banyak orang semuanya. Jadi nanti suatu saat kalau misalnya lu di hari tua, lu menyendiri, lu paling nggak ngobrol sama orang yang nggak nyambung, paling nggak lu ada bahan buat ngobrolin. Pasti bakal kaku banget tuh. Ya, pasti. Kalau nggak ngomongin penyakit, ngomongin anaknya udah tuh. Kalau orang tua tuh yang sekarang tuh. Tensi darah, tensi darah. Encok nih. Dia pakein balsem ya pak. Kalau sekarang pakein balsem ya pak. Gue ngerasa gini cuy, semakin kesiniin, gue ngerasa semakin pilih-pilih temen. Kalau gue ya, gue nggak tahu kenapa dulu gue dari zaman gue SD, SMP, SMA, kuliah, gila gue berteman sama siapa aja. Dari yang emang pengamen lah, anak punk lah, anak pop lah, anak semua lintas musik genre lah, anak teater lah, itu gue banyak temen di situ gitu. Cuman semakin kesini gue semakin pilih-pilih temen, gue semakin ngefilter nih, mana ya orang-orang mana nih yang kiranya masih masuk di circle gue gitu. Bukan berarti temen-temen lama gue yang di luar dari circle gue abain, enggak. Saya tetap gitu, silaturahmi tetap. Cuma kalau buat ngumpul gila-gilaan ngebahas gitu, pilih-pilih sih gue. Jadi gue ngerasa semakin kesiniin circle gue semakin sempit gitu. Gue ngerasa batan, gue percaya di circle yang paling terakhir itu semakin kita ngerasa sempit, itu semakin kita ngerasa ya udah mungkin ini kita bisa solid sampai masa tua. Iya, suster ngomonginnya pasti penyakit. Ya pasti nggak jauh namanya penyakit, kolesterol, ya kan, diabetes. Ih, gue udah ngebayangin udah males gue sebenernya. Tapi kan yang lo omongin penyakit juga pasti ada manfaatnya juga cuy. Gini, bokap gue ketemu temen lamanya, itu temen lamanya itu orang yang olahraga banget. Nggak disebut binaragawan, cuman dia seneng gila banget olahraga. Pas ketika bokap gue lagi sakit atau lagi apa, bertamu nih temennya bokap gue nih, cerita, lu mah kalau misalnya sakit itu mah obatnya minum gadoin bawang putih aja. Dilakuin sama bokap gue dong, gadoin bawang putih, sembuh. Bokap gue ngerasa redaan. Nah di situ kan ada ilmu terbaru cuy, yang nggak lo tahu sebelumnya gitu. Tapi ini itu kan sudut pandang bokap nih. Kan kita sudut pandang anak muda nih, mikirin gimana masa tua, gimana jadi bokap, gimana jadi orang tua, mikirin masa tua. Kalau sudut pandang kita, apaan sih ngomongin penyakit? Iya, sudut pandang ini kayak nggak ada pembahasan lain apa? Iya. Ngomongin penyakit gitu kan. Makanya ngomongin penyakit, tiap main ngomong penyakit, kalau nggak penyakit main catur. Kayak hidupnya bosen buat gitu-gitu aja. Pokoknya nanti hari tua lu jadiin hal-hal yang menarik aja deh, hal-hal yang asik. Nah makanya tadi yang gue bilang tuh, abadiin momen setiap waktu yang berjalan. Itu lo jangan lo lupain semua, paling gak lo abadiin momen. Apalagi lo mendukung, lo ada kamera, lo hobi foto. Menurut gue album foto itu
perlu banget cuy buat cerita-cerita ngakak-ngakakan. Ya emang sih isi pembahasannya nggak se kayak sekarang terlalu apa ya, gamblang gitu, maksudnya terlalu jeplak. Wah ini lu nggak mungkin nanti lu udah tua bakal bisa jeplak seenak jidat lu lagi, nggak Iya. mungkin. Lu pasti namanya tata krama, lu harus hidup sopan gitu, itu pasti ada itu tuh. belajar dari ini loh, belajar dari deketin calon mertua kayak gitu mah. Deketin calon mertua, Iya. bener. Iya, mesti Kita harus sopan. ngikutin ngeblend seleranya itu si mertua apa. Iya, mesti sopan, nggak bisa sembarangan, nanya dulu ya kan, namanya calon mertua ya kan. Kalau semau-maunya ya udah bakal sampai tua kayak gitu terus. Nah itu makanya kan ilmu kepake cuy, paling nggak lu pelajarin lah. Nggak cuma lu doang, gue juga pasti pelajarin tuh hal-hal yang kayak gitu tuh. Iya. Belajar dari ketemu sama orang yang lebih tua, kita ngomong. Kadang-kadang gue suka asik sendiri cuy. Misalnya nih, gue lagi waktu itu tuh gue main ke kampungnya Bayu tuh, ke rumah kakeknya sama neneknya di daerah Gunung Kidul. Itu kan rumahnya Bayu isinya ada kakeknya, neneknya tuh, Iya. udah tua banget cuy. Gue itu ngobrol sama dia nyambung kalau ngobrol soal sejarah. Karena lu old man udah gitu aja. Lu tuh orang tua tapi umur masih muda. gue nyambung ngobrolin soal Jepang, itu kakeknya Bayu zaman Jepang masih remaja kan, gue obrolin dulu kalau misalnya nongkrong di warung kopi, gue nongkrong di warung kopi katanya kan. Makan bubur kacang hijau gitu. Cuma kalau misalnya kita lagi ada spirit buat gerakan pemuda gitu, Laskar Rakyat, ngikut mereka. Nah gue jadi anjir, gue perasaan gak kayak gitu-gitu banget zaman sekarang nih. Gue kalau Karena nongkrong perjuangannya beda, Pak. beda perjuangannya, Beda. iklim arah Iya. hidupnya juga beda. Kalau lu berjuangnya, kalau kita ya, zaman kita berjuangnya buat kita sendiri nih. Kalau mereka udah nggak bisa kayak gitu. Iya. Kalau mereka masa mudanya gitu ya, perang-perangan lah. Ngikut-ngikut Zaman Laskar penjajahan. Rakyat lah, Iya. segala macem. Walaupun sebenarnya sekarang juga udah mulai banyak kayak gitu kan. Cuma tetap aja berjuangnya beda. Mereka nggak tahu apa yang dirasain dulu. Hanya kayak pura-pura, bukan pura-pura sih, sok-sokan tahu aja gitu rasanya zaman dulu gimana. Tapi kalau gue nggak sosokan dong, gue nyebur langsung. Gue banyak ngobrol sama orang tua. Gue suka ke pameran benda-benda tua. Karena lu orang tua gitu. Lu tuh orang tua. Bahkan ya, gue pengen gitu. Di hari tua gue itu ada mesin tik, terus telepon yang gitu, yang lu muterin gitu. Iya, Terus tahu gue. gue pengen itu punya kayak gitu di rumah gue ntar, masa-masa tua. Sumpah, gue pengen banget ngoleksi benda-benda tua gitu. Gue nggak tahu terlepas itu dari nilai lebih dari segi nominalnya bakal dijual berapa, gue nggak kepikirin ke situ. Gue cuma pengen punya gitu doang. Jadi kalau misalnya ada orang yang main ke rumah gue gitu, selain ngelihat koleksi buku yang gue punya, Iya. ngelihat barang-barang itu juga jadi ngelihat betah di rumah gue gitu. Ya gue nggak tahu sih nanti gambarnya gimana, cuman menurut gue itu asik aja. Lu makin jadi tua kayak gitu. Bener deh. Tapi kan itu prepare cuy buat nanti di kedepannya itu gue punya gitu loh, Iya. Cuma nyimpen nilai. tetep aja jadi makin kelihatan tua. Emang lu nanti tuanya itu lu pengen punya koleksi benda apa sih? Ya koleksi modern lah. Contohnya? Ya sekarang gini, komputernya sekarang tuh udah gila-gilaan speknya kan. Ya. Otomatis nih teknologi makin maju. Ya gue juga nggak bakal mau ketinggalan lah. Harus gue paling tidak mengerti lah. Supaya kenapa nih? Gini, sudut pandang gue gini. Ponakan gue aja ya, bukan ponakan gue doang deh. Anak-anak kecil zaman sekarang nih. Bocah, ya lah bocah belum setahun udah bisa main handphone, buka YouTube segala macem. Sekarang nggak mau kan kita ketinggalan kayak gituan kan. Iya. Paling tidak lu harus bisa ngajarin. Kalau gue berpikir gitu, harus berpikir modern. Lu bisa ngomong kayak gini karena lu belum ada di posisi masa nanti tua, Pak. Sekarang gini ya, gue ngelihat dari bokap gue deh. Bokap gue dulu kan, ya zaman dulu ATM udah ada, zaman bokap gue muda gitu, kartu ATM gitu, Iya. masukin ke mesin ATM udah ada. Cuman sekarang ini bokap gue itu kalau misal ke ATM pasti nyuruh gue, karena apa? Lupa mencetnya lah, atau fiturnya itu nanti apalah, minta tolongnya sama gue. Padahal dia juga ngalamin generasi itu kan, Iya. ngalamin Nah, teknologi itu. Justru itu, kalau gue, kalau udah tua mikirnya begitu. Bukan ngoleksi sih sebenarnya, harus mempelajari masa yang sekarang nih, masa gue tua nanti. Buat kayak gitu. Soalnya gitu kan, gue ya nggak jauh-jauh juga, gue ngeliat nyokap gue gitu ya.
WhatsAppan aja tuh mesti gue ngetikin awalnya, gue ajarin, Ah. harus diajarin. Nah masa ketika nanti gue tua, gue masa kayak nyokap gue juga gitu loh, yang nggak ngerti gitu kan. Nah, kalau sekarang sih nyokap gue udah bisa, video call juga bisa sekarang mah. Tapi dulu di keluarga lu yang punya handphone duluan pasti nyokap lu kan? Iyalah. Nah, kan dia jadi gini cuy, semakin kita tua itu semakin mager pelajarin hal-hal yang update, yang sifatnya update. Gue yakin nanti juga lu bakal ngalamin yang namanya mager pelajarin itu. Iya kan, ini kan konsep berpikir dulu deh. Gue berpikirnya gitu, gue harus ngikutin zaman nih. Soalnya nggak bisa. Kalau gue nggak bisa ngikutin zaman, gue sekarang gini deh. Gue punya pikiran gini, kalau gue punya anak nanti ya, masa sih kalau dia main sosial media yang baru ya, selain yang ada sekarang, masa sih gue nggak bisa ikutan, gue nggak bisa lihat dia ngapain. Oke. Setidaknya belajar untuk mengerti, mantau dia. Oh anak gue nih begini nih gaya mainnya, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi lu pelajarin hal yang sifatnya itu update buat segi kontrol juga. Oh iyalah, Itu perlu, menurut gue itu perlu. Karena apa? Ya balik lagi nih, orang tua kita dulu, zaman dulu kan nggak ngerti nih yang namanya sifatnya internet mudah diakses di segala. Maksudnya kita mudah banget ngakses internet gitu. Zaman dulu orang tua kita internet ada, cuman mungkin belum komersil jatuhnya. Iya. Nah itu orang tua kita jadi kayak agak lengah ngelihat kita main internet karena mereka malas mempelajari update itu. Iya. Lu nggak mau kayak gitu maksudnya. Iyalah. Bener, kalau sifatnya buat controlling Kan, sebut setuju. Ya setidaknya gue bisa, kalau misalkan anak nanti misalkan anak gue nggak ngerti gitu apa yang dia pegang, jadi kita bisa ngajarin gitu. Gue kayak gitu lah, gue berpikirnya gitu, jangan sampai lah. Soalnya berkaca dari nyokap gue kan. WhatsApp aja awal-awal nih megang handphone yang sifatnya udah touchscreen, Ya. itu mesti gue ini mah begini, ini begini. Jadi harus, ya setidaknya bisa lah. Nah dulu lu punya handphone, nyokap lu ngajarin lu suka main handphone. Nyokap lu kan dulu zaman lu SD gitu. Iya. Lah SD itu gue pertama kali megang handphone itu kelas berapa ya? Kelas 2 SD gue megang handphone. Megang handphone sendiri. Iya. Tapi sebelumnya nyokap lu punya handphone duluan, lu suka otak-atik tuh handphonenya. Enggak begitu. Jadi nyokap gue punya handphone nih. Dia main handphone. Ya udah, gue cuma sekedar ngeliatin doang. Oh, ini caranya begini. Zaman ini, Pak. Handphone yang cuma ada dua warna. Oke, ya, yang bunyinya cuma Itu handphone punya lo tuh. handphone gue yang ini. Jadi Cuma- tetap ada kameranya anjir. Cuma masih ada 2 warna doang. Kalau itu kan udah berapa juta warna. Iya. Pixelnya juga udah bagus tuh. Iya, kalau dulu kan nggak ada. Gue ngeliatin kayak gituan. Oh ini gunanya handphone buat nelpon, buat SMS, buat hubungin orang. Lu pelajarin sendiri, nggak diajarin, nggak diarahin sama Jadi orang tua lu. gue dikasih handphone itu gunanya buat nyokap gue atau orang tua gue lah. Orang tua gue tuh mengontrol gue. Jadi ya kan nelpon, nanya di mana segala macem. Kalau dulu kan ya emang cuma bisa pakai suara kan. Kalau Iya. sekarang kan video call. Ah, Gitu. Jadi gue dikasih untuk itu doang. Gue dikontrol. Jangan sampai gue salah jalan lah. Padahal sih sebenarnya sekarang juga salah jalan. nah itu maksudnya ada kontrol yang lepas dari orang tua lu dalam hal lu mengelola buat main gadget gitu. Lu nggak pengen nanti lu kecolongan dari anak cucu lu kan? Oh kayak gitu. iyalah, itu pasti. Nah itu jadi nilai pembelajaran ya tuh maksud gue. Iya. Makanya dari segi controlling, ketika kita ada di masa tua, pikiran kita update gitu, itu juga perlu menurut gue. Iya. Nah itu dia, itulah gue kenapa pengen ketika nanti gue udah punya anak, ketika gue udah tua nanti ya itu gue masih mempelajari ya teknologi yang sekarang berjalan. Perlu itu, perlu. Iyalah, perlu banget.